Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Ini ada wartawan banyak ya. Bukan, sudah biasa ya. Kita ini di mana-mana saya katakan, dunia ini sedang penuh ketidakpastian. Betul, Bapak. Ya. Dunia penuh dengan ketidakpastian. Prabowo heran ijazah Jokowi dipermasalahkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya juga. Itu kata Pak Prabowo baru saja. Kami pun juga heran, Pak. Ini ada masalah apa? Tapi sebenarnya mereka itu dengki. Mereka itu penuh dengan kebencian. Mereka itu penuh dengan ketidaksukaan yang mendalam. Ya. Nanti selesai masalah ijazah ada lagi, yakin saya. Ya. Karena memang kalau orang nggak suka itu apa juga semua dicari ya. Iya. Atau ada tujuan tertentu. Nah ini yang berbahaya ya. Ada tujuan tertentu, ada tujuan lain. Ya kita nggak tahu apa waktu yang bisa menjawab. Ya. Jadi seperti itu kawan-kawan ya. Lebih baik kita itu melambangkan hati ya. Lebih baik kita itu menjadi orang yang ikhlas. Ya. Manusia itu ada kelebihannya, ada kekurangannya. Gitu loh. Kalau kalian mau mencari kelebihannya terus, kalau kalian mencari kekurangannya sampai segunung, Pak. Kekurangan manusia itu sampai setinggi gunung. Ya, tidak akan habisnya. Manusia itu tempatnya kurang, tapi kelebihannya juga ada. Yang balance dong, ya. Jadi kita lebih baik kalau kita ini dalam golongan orang-orang yang lapang ya, kita hormati semua orang. Kita hormati pemimpin kita, lapangkan hati kita. Begitu loh. Kalau memang ada yang salah, biar Allah yang membalas. Ya kan? Tapi manusia, lagi-lagi saya katakan, tempatnya kurang. Itu aja. Pak Jokowi ini kan sudah pensiun lah ya, tetapi terus disudutkan. Sebetulnya ada kepentingan besar di balik semua ini. Yang kita lihat di permukaan itu kan ada orang bergerombol menuntut soal kepastian ijazah. Tapi sebetulnya ada kepentingan besar. Kepentingan besarnya apa? Ada kelompok yang tidak ingin Mas Wapres Gibran itu stabil, apalagi makin kuat di dalam posisinya sebagai wakil presiden. Dan yang kedua, ada kelompok yang sudah melirik jabatan wakil presiden di 2029. Sehingga tentu saja mereka sekarang bekerja untuk menghancurkan Jokowi dalam rangka melemahkan posisi tawar dari Mas Wapres Gibran di dalam kancah politik ini menuju 2029. Nah, kelompok-kelompok ini kan sebetulnya juga beragam. Ada kelompok yang murni pragmatis untuk merebut posisi Mas Wapres, ada kelompok yang juga barisan dendam, sakit hati, yang memang dikecewakan oleh beberapa kebijakan besar yang dilakukan oleh Pak Jokowi seperti pembubaran ormas, terus kemudian juga ada kelompok yang menuding kekalahan di Pilpres itu sebagai rekayasa politik dari pemerintah pada saat itu dan seterusnya. Jadi kelompok barisan-barisan sakit hati ini kemudian mengkristal menjadi satu gugus politik baru, dan mereka terus secara konsisten menekan Pak Jokowi, menyudutkan keluarga Pak Jokowi, karena sasarannya adalah bagaimana menghancurkan citra Pak Jokowi dan legasi politiknya, supaya masa depan politik dari anak-anak Pak Jokowi itu juga ikut terganggu. Kan itu aja. Lu masih percaya sama Roy Suryo? Hebat banget kalau masih percaya. Mau Roy Suryo atau Pak Jokowi, dua-duanya lagi main drama. Kenapa gue bilang gitu? Logikanya sederhana. Roy Suryo itu paling ngotot bilang ijazah itu palsu, tapi di saat yang sama mantan menteri yang nggak hafal lagu Indonesia Raya pernah dipenjara cuma ngeliat ijazah itu dari foto yang tersebar di sosial media. Lah kok dia bisa percaya banget itu emang ijazahnya Pak Jokowi, padahal cuma di foto unggahan orang lain. Gimana kalau itu ijazah yang emang diedit terus disebar terus dipakai untuk memfitnah Pak Jokowi? Lu kalau mau mengklaim palsu atau asli, lu harus tahu dulu yang asli itu yang mana. Sederhananya begono lah. Ini ijazah yang difoto dipercaya sebagai ijazah asli. Kalau ternyata ijazah itu emang diedit terus disebar, kan jadi palsu ya. Kalau ternyata Pak Jokowi pegang yang nggak diedit dan asli gimana? Untuk Pak Jokowi, kenapa kalau emang merasa ijazah itu privacy, kenapa Bapak nggak laporin orang yang nyebarin ijazah di sosmed, tapi malah ngelaporin orang yang curiga?
rakyat yang curiga. Ayolah, berhenti bikin drama-drama kayak gini. Kata netizen, gimana Indonesia mau maju? Negara lain udah bikin robot, di Indonesia masih adu otot. Stop drama-drama kayak gini, pusing daripada gua nampil di FYP lu terus. Waduh, Jokowi. Kenapa lo nggak nyerah aja kok ya? Supaya apa? Resmond mempermalukan halak kita saja kau. Kenapa? Saya katakan demikian, kau ahli abal-abal. Ada dasar saya menyebutkannya. Apa tuh, Ketika Bang? kau menertawakan bersama Rosuryo, ijazah Jokowi sudah menggunakan Times New Roman yang belum ada, kau bilang tahun 1985. Faktanya kau buka Resmond. Itu sudah ada tahun 1931. Dan Times di London itu sudah menggunakannya secara resmi pada tanggal 3 Oktober 1932. Mau ngomong apa lo? Lo modal cakep. Modal cakep kau, Resmond. Banyak kali tahu kau. Mempir malu kenal kita saja kau. Sok-sokan kau bilang bukan gampang memenangkan persoalan ini. Kau akan dipenjara kau, Resmond. Biar cita-cita kau terkabul. Ketika kau meninggal dibacakan risalah kau, tapi bukan dibilang pejuang keadilan, tidak. Tapi Pejuang fitnah. Halak kita, itulah kau. Catat ya Resmond ya. Pejuang fitnah. Saya nyatakan kau bakal masuk penjara. Udah, karena kau menebar informasi palsu. Kau seolah ahli bersama si Rosuryo. Si Pak. Kau bilang belum ada Times New Roman pada tahun 1985. Kau buka wawasan kau. Profesor apa kau? Ini wong desa, nggak punya gelar, tapi saya tahu informasi itu. Pintar ya. Selebel. Kota. Berarti yang mengatakan ijazah SMA-nya Mas Gibran Abraham itu orang-orang itu sakit hati, orang-orangnya apa dikategorikan sebagai apa? Bajingan. Bajingan. Berarti nanti cocok bajingan. Jadi Anda yang mengatakan ijazah Mas Gibran itu abal-abal adalah bajingan begitu. Yang kedua, orang-orang bermasalah. Oh, bermasalah. Ya, Pemikirannya pertama bermasalah. orang-orang bajingan. Kenapa? Karena itu tadi selalu menggunakan frasa dugaan atau patut diduga. Gitu. Jadi dugaan seseorang tidak bisa dihukum atas dasar menduga. Gitu. Jadi itulah dasarnya saya katakan mereka ini bajingan. Mereka tidak memperhitungkan reputasi orang yang hancur, yang rusak. Mereka tidak jadi bajingan. Yang kedua, ini orang-orang bermasalah. Contoh Rosuryo. Rosuryo selama ini kan diglorifikasi sebagai pakar telematika. Apa iya dia pakar telematika? No. Yang mendeklarasikan dia jadi pakar itu siapa dulu nih? Itu yang menjadi pertanyaan umum sekarang. Kira-kira pihak mana? Tapi merujuk kepada narasi pernyataan dari si Resmond Sianipar yang mengglorifikasi dia, yang menselebrasi dia sebagai pakar telematika ini media. Oh, media. Jadi, kita tidak bisa mengerti di situ. Kira-kira media mana atau semua media? Terus kemudian ada sponsornya sehingga dia kemudian semacam sudah memiliki legitimasi sebagai seorang pakar telematika. Kita tidak mengerti. Tapi yang pasti bahwa Rosuryo ini kan dia memang alumni UGM. Tapi ilmu komunikasi ya, dari pakar ilmu komunikasi dan kesehatan. Yang kedua kesehatan. Kesehatan. Ya. Terus jadi ilmu telematika nyambungnya di mana? Dan tidak ada korelasi di situ. Berarti deklarasi jadi tidak relevan ketika seorang Rosuryo ini kemudian diglorifikasi sedemikian rupa bahwa dia adalah pakar telematika. Gitu. Kalau misalkan minta maaf, dokter hewan kemudian menangani pasien manusia masih logis, masih masuk akal. Nah, tapi kalau petani yang tukang cangkul kemudian menangani pasien sakit jantung misalkan, repot. Nah, kita ibaratkan Rosuryo seperti itu. Dia lulus ilmu komunikasi, ilmu kesehatan, lalu outputnya pakar telematika. Dari mana? Yang pertama. Terus siapa namanya? Dokter Tifu. Dokter Tifa. Sudah biasa nyebutnya Dokter Tifu karena dia menipu. Dokter Tifu. Katanya dia itu bergelar doktor. Ternyata universitas yang dia singgung sebagai tempat di mana dia mendapat gelar doktor melakukan klarifikasi bahwa universitas tersebut tidak pernah memberikan gelar doktor kepada Dokter Tifu. Dokter Tifa. Nah, ini juga masalah. Terus siapa lagi? Kita ngomong Rocky Gerung. Rocky Gerung saya lihat videonya sebagai
saksi ahli di salah satu persidangan ijazah Bapak Jokowi, dia bilang saya tidak punya ijazah tapi saya mengajar S1 sampai S3. Jadi Bisa. bukan ijazah yang menentukan apalah pokoknya, tetapi saya itu dibutuhkan. Jadi yang paling penting di situ adalah saya dibutuhkan. Tapi ketika berbicara ijazah Bapak Jokowi, dia tidak menggunakan analogi yang sama sebagai parameter. Nah, ini juga bermasalah orang. Orang ini Bermasalah semua. bermasalah berkumpul jadi satu Ya. tim. Ini tadi yang kita singgung tadi AS ini juga mantan ketua KPK. Mantan ketua KPK pernah menjadi tersangka pemalsuan dokumen. Bermasalah juga. Orang-orang bermasalah. Ya. Ini mau jadi wakil presiden kan? Orang bermasalah, pemalsuan dokumen, jadi wakil presiden, percayalah, pasti ada kebijakan memasukkan dokumen untuk meraih kepentingannya, begitu kan? Kira-kira begitu. Jadi yang pertama, mereka orang-orang bajingan yang licik dan picik, dan yang kedua, mereka ini adalah orang-orang bermasalah. Ya, kumpulan orang-orang bermasalah yang mempermasalahkan orang lain yang belum tentu ada masalahnya. Hanya mereka itu bermodalkan menggunakan frasa diduga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, ini penampilan pertama saya setelah saya dilaporkan oleh seseorang yang bernama Joko Widodo, yang tidak lain adalah mantan presiden 2 periode. Ya. Saya ingin mengatakan, apabila Anda dilaporkan dalam perkara fitnah dan pencemaran nama baik, ya 311 dan 310, dalam rangka Anda sedang melaksanakan tugas Anda sebagai seorang penegak hukum, dalam hal ini adalah advokat, maka ini tidak lain dan tidak bukan kebetulan berkenaan dengan peristiwa ijazah palsu ya Joko Widodo, maka tidak lain yang terjadi pada diri saya dengan inisial K dan inisial ES, dalam hal ini Egy Sujana, itu begini kok disikapi oleh pihak yang sebelah sana dengan Rismon. Guys, ternyata ketahuan juga kan yang ada di belakang Rismon siapa dia? Sama-sama RS. Yang namanya penelitian itu harus seizin objek yang diteliti. Betul. Kalau yang diteliti adalah ijazah, maka harus minta izin. Yang punya ijazah itu siapa? Masuk. Ada etika penelitian, ada informed consent yang harus dipenuhi. Jadi nggak asal teliti punyanya orang tanpa izin, guys. Ini Habib Rizik ini katanya S3 tapi nggak paham tentang penelitian. Atau memang ada di belakangnya? Atau memang dia bohirnya? Ketahuan kan siapa aja. Dan kemarin juga berseliweran seorang profesor katanya dia ngebelain orang-orang ini yang sedang dilaporkan oleh Pak Jokowi. Seorang profesor itu memang biasanya sih pinter, tapi biasanya karena beruntung aja sih, sehingga dia bisa jadi profesor karena poin-poinnya memenuhi. Pekerjaannya sudah lama kerja. Tidak semua profesor itu bisa berpikir cerdas, apalagi yang terpapar oleh kadrun. Kadrun lagi. Mereka jadi nggak cerdas seperti biasanya gitu loh. Dulu-dulunya cerdas waktu mau jadi profesor, waktu proses ke doktor itu cerdas, tapi setelah dia terpapar, jadi pola pikirnya berbeda. Kebalik jadinya. Jadi tampak tidak cerdas. Sayang sekali, wahai profesor. Dan ini lagi, Bapak Habib, Anda itu katanya S3, tapi nggak paham bagaimana cara melakukan penelitian yang bisa dianggap legal, bisa dianggap penelitian itu bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Mau Anda meneliti 1000 kali masalah ini kalau tanpa izin, ya nggak bakalan bisa dipakai hasil penelitiannya. Apalagi hasil penelitian itu ada tingkat kesalahan, ada human error. Makanya biasanya hasil penelitian itu tidak bisa dipercaya 100%. Bagaimana mungkin Rismon yang seorang dokter juga bisa menyimpulkan bahwa penelitiannya 1 miliar persen akurat? Kan ya aneh toh. Kamu itu Rismon jangan terlalu sombong. Jangan terlalu sombong. Kamu cuma ahli di satu keahlian aja, sombongnya setengah mati Rismon. Banyak orang Indonesia yang pinter-pinter, yang memiliki banyak magister, banyak doktor tuh ada, tapi juga nggak kayak kamu. Bukan karena mereka nggak pinter, tapi mereka tahu cara memanfaatkan kepinterannya, tahu bagaimana
dampak dari apa yang kita lakukan, dampak jangka pendek, jangka panjang, itu dia sudah memperhitungkan. Tidak asal mengerjakan aja. Atau memang karena kamu butuh duit? Sehingga dengan adanya tawaran uang yang berlimpah, akhirnya kamu mau-mau aja. 16M ya. Kamu itu pinter Katanya. harusnya, S3. Kok ya mau dikorbankan orang-orang seperti itu? Kok yang mau kamu itu kehilangan akal sehatmu? Kemudian marah-marah, nyumpah-nyumpahin Jokowi. Aduh, gimana sih? Malu masyarakat Indonesia Sangat malu. punya seorang yang katanya intelektualnya tinggi seperti kamu. Malu. Bahkan sampai presiden atau mantan presiden Jokowi itu merasa dihina sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya. Karena kalian berempat atau berlima itu meneliti tanpa izin. Ijazah Pak Jokowi bukan objek penelitian. Universitas yang sangat besar itu sudah menyampaikan dan menyatakan bahwa ijazahnya itu asli. Beberapa dokumen pendukung itu ada, bahkan dokumen-dokumennya sudah lama sekali, termasuk buku tahunan para alumni, buku alumni itu ada semua wajahnya Bapak Jokowi di sana. Kok bisa-bisanya kamu yang jurusan IT, S3 IT, yang katanya pakar IT, bisa melakukan kecerobohan yang sangat-sangat ceroboh, penelitian yang tidak pernah diizinkan oleh respondennya atau objek penelitiannya. Tahu kan sekarang ada dua yang muncul kan? Siapa Bisa itu? dicek profesor yang muncul itu berafiliasi sama siapa? Temannya siapa? Ada di organisasi mana? Kalau Habib Rizik kah? Kita udah tahu ya kan, dia ada di mana. Oke guys. Salam waras guys, ayo kumpulkan bukti sebanyak mungkin guys. Thank you. Pemikiran random sih, tapi buat para haters Pak Jokowi ya, jujurnya aku bilang kalian itu sebenarnya haters atau sebenarnya kalian sangat cinta gitu dengan Pak Jokowi. Soalnya kan kalau misalkan kalian lagi ngatain Pak Jokowi saat ini kan sering bilangnya kan Mulyono, dasar Mulyono gitu. Kalian sendiri tahu nggak sih arti kata Mulyono tuh apa? Arti kata Mulyono itu artinya mulia gitu. Dan nama itu kan sebenarnya kan kayak doa ya. Jadi secara langsung kalian tuh terus mendoakan Pak Jokowi itu terus mulia gitu, tambah mulia. Makanya nih buat para haters Pak Jokowi, kalian jangan heran kenapa semakin kalian katain Pak Jokowi itu Mulyono, kok Pak Jokowi kesannya kayak makin mulia gitu, makin harum namanya. Soalnya kalian sendiri yang dengan terus-terusan bilang Mulyono tuh kalian terus memuliakan Pak Jokowi gitu. Yang memfitnah ijazah Bapak Jokowi katanya palsu, ini saya kasih saran yang terbaik. Apa tuh Bang? Sebentar lagi Anda, saya yakin, seyakin-yakinnya Anda pasti akan dipidana. Menurut saya, Anda saat ini ngumpul dengan keluarga, anak, cucu, di rumah aja, makan yang enak-enak. Karena sebentar lagi Anda pasti masuk bui. Ada yang punya keyakinan, katanya 1.000.000% ijazah Bapak Jokowi palsu. Saya punya keyakinan juga karena saya orang waras. 1 triliun persen Anda akan masuk bui. Oke. Tangkap dan hadiri Jokowi. Kita adalah Ibu Pertiwi yang melakukan. Iya, kamu punya Ibu Pertiwi dalam celana itu. Buset. Kamu buka celana baru gesek akan di aspal situ. Nanti dapat tangkap itu muka kayak kodok, muka kayak tikus baru menangis-menangis, minta maaf. Longgar sih. Kamu ada bikin apa di bangsa ini? Kamu sudah bikin apa untuk negara ini? Kamu tuh cuman hama. Hama yang cuman tahu bikin kacau bangsa ini. Kamu tuh hama, tidak ada kontribusi untuk negara ini. Tinggal di kampung baru tara berguna, jadi datang bikin-bikin gerakan tambahan untuk mau protes-protes Jokowi. Pak Jokowi itu bisa dibilang itu presiden terbaik sepanjang negara ini berdiri. Pak Jokowi itu membangun nyata, kita ngelihat dengan mata dan tong rasakan dalam hati. Maksudnya kamu protes Jokowi untuk apa? Jokowi ada ganggu kamu keluarga kah?
Sudah protes bawa-bawa bangsa Indonesia, nenek moyang kaskadon. Kamu semua di situ kan baku hantam pantas itu, biadab kamu. Kalau memang yang bersangkutan memang betul-betul punya ijazah, ya alhamdulillah. Artinya cangkemmu lah ora tak loli kontolku, ambil jembutku, ya kan? Terus tak tungkak cangkemmu, ya kurnia iling-iling, gung marem aku. Aku ora trimo Bapak mantan Presiden Joko Widodo mbok hina seperti itu. Ya emang kowe iki sapa, Nduk? Cuk dancuk kowe iki mang sapa? Sok pinter kowe, ha? Pintermu keblinger. Ya. Kowe iki anak ketek-ketek kuwi lho kowe. Ya. Sak uni-unimu ngoneni mantan presiden. Dancuk kowe iki. Useh. Ya. Sak anak piturunmu ora bakalan urip tentrem. Dancuk kowe nek ora tak loloi kontol cangkemmu urung. Ora meneng kowe. Iling-iling kuwi omonganku. Lawan terus, tegakkan, insya Allah masyarakat. Terima kasih, Bib. Mungkin singkat. Wow, Rismon makin mendekat ke FPI, ya. Rakyat Indonesia khususnya orang Batak ini ya. Lihat Rismon itu makin mendekat kepada FPI. Ya, sebentar lagi dia ikut juga mendirikan khilafah di Indonesia ini nih. Kalau ini dugaan saya ya. Rismon. Inilah Batak Kadron. Halo Rismon. Sehatlah cara berpikir ya. Takut ya, makanya mencari dukungan dari Habib Rizik, ya kan? Nah, ini mencari dukungan dari Habib Rizik ini. Nah, karena masa dia itu di partai pun tidak punya partai, dia pun tidak punya organisasi, ya kan? Atau lembaga-lembaga yang tertentu. Akhirnya setelah mendapat laporan dari Pak Jokowi, kemana cari benteng? Dia cari benteng kemana? Ya FPI lah. Ya jelas kita ketahui ketua FPI itu kan adalah Habib Rizik. Ya kan begitu? Nah, ini bukan omon-omon lagi, nyata ya kan? Kita suku Batak yang ada di Indonesia, mari kita lihat Rismon telah mengambil benteng kepada organisasi FPI. Kan nyata ya kan? Oke Rismon. Ini Pak Rismon ini luar biasa trik-triknya. Karena dia bentengnya tidak punya lagi loh. Mau kemana dia lari? Ya kan? Dia bukan orang FPI, bukannya FPI selama ini. Ya kan? Dia bukan orang partai. Mau kemana dia? Ke PDIP, Gerindra, Nasdem. Kenapa partai-partai yang ini? Yo, lepas tangan dong. Ya. Partai-partai nasional yang berdiri di Indonesia adalah NKRI. Walaupun begitu PDIP itu masih Indonesia, ya oke? Lihat ini, lihat saudara kita ini, orang-orang Batak di Indonesia, setuju enggak Pak Rismon telah mengambil benteng kepada FPI? Nah, tolong ya. Tolong kita perhatikan Rismon ini. Rismon Hasiholan Sianipar. Sadar bawa dengan doa. Oke? Oke, ya teman-teman. Sudah bersama-sama kita menyimak kurang lebih sekitar 20-an menit ya. Video-video reaksi-reaksi dari masyarakat, netizen, pencinta Bapak Jokowi. Di awal video kalau teman-teman menyimak baik-baik ketika Bapak Presiden Prabowo Subianto sampaikan bahwa negara kita sekarang ini lagi banyak persoalan. Ngapain sih ngurusin ijazahnya mantan presiden? Jangan-jangan besok-besok ijazah saya juga kalian urus. Ya, pernyataan ini sekaligus membantah apa yang disampaikan oleh Roy Suryo. Ya, artinya tidak punya harapan lagi bagi Roy Suryo untuk meminta bantuan pemerintah, dalam hal ini Presiden Prabowo. Karena kita ketahui bersama kemarin, setelah Bapak Jokowi resmi melaporkan
para pegundal-pegundal, para sampah-sampah negara ini ke Polda Metro Jaya, Rocky Gerung lagi, Roy Suryo ya, sampaikan bahwa kami berharap Presiden Prabowo bisa melihat rakyatnya ini yang sedang dizolimi. Hei, Roy Suryo, si pencuri panci, semoga saja kau dengar video saya ini. Semoga saja kau dengar apa yang diucapkan oleh Bapak Prabowo Subianto. Ya, lebih baik Anda ngurusin negara ini ke hal-hal yang positif. Ya, jangan kau urusin ijazahnya Pak Jokowi. Kemudian ada yang mengatakan, susah amat sih, tinggal nunjukin ijazah masalah selesai. Yang membuat masalah itu siapa? Bukankah kalian-kalian itu? Dan menurut saya, orang-orang yang mempersoalkan ijazahnya Pak Jokowi ini pada tolol semua. Kenapa? Mereka melakukan penelitian terhadap sesuatu yang belum tentu benar, belum tentu asli. Hanya bermodalkan ijazah yang beredar di media sosial dengan caption ijazah asli. Mereka begitu yakin dan percaya. Sampai-sampai mereka berani katakan bahwa kami percaya 99,99% bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Sekarang setelah Pak Jokowi sudah melaporkan manusia-manusia brengsek ini, apa yang mereka katakan? Ya kalau memang itu apa yang kami teliti salah, ya salahkan orang yang mengupload. Lempar batu sembunyi tangan. Dan satu lagi, tanpa kita sadari, ya dari tadi saya melihat ada si Rismon duduk berbincang bersama Rizik Sihab. Ya, artinya di sini ada segerombolan oknum atau manusia-manusia yang berinisial RS. Mulai dari Roy Suryo, RS, Rismon Sianipar, RS, Rizik Sihab, RS. Mereka ini mulutnya kuar-kuar mirip seperti Rizik Sihab juga. Jadi kita patut menduga bahwa di belakangnya mereka ini adalah FPI, HTI. Ya, itu sudah jelas. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tulis di kolom komentar.